Ibu yang diberkati dan dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Salam. Kita mengucap syukur pada hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk mendengarkan renungan harian GKE Puruk Cahayu pada hari ini Selasa tanggal 28 Februari tahun 2023. Sebelum kita melangkah bersama-sama melakukan akan setiap aktivitas dan rutinitas kita, mari kita bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita bersatu hati di dalam doa, kita berdoa. Maha besar Allah di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Waktu serta kesempatan Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh bersama-sama untuk mempersiapkan hati dan pikiran kami pada saat ini Tuhan. Kami datang kepadamu. Sebentar lagi juga kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah melewati renungan firman Tuhan ini boleh menguatkan kehidupan kami untuk semakin dekat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dalam kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16 dengan perikop Kain dan Habel. Ayat yang pertama. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel, adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembala di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-sekali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini berbicara tentang Kain dan Habel. Kain dan Habel dalam ikatan mereka sebagai rasi, sebagai saudara. Mereka merupakan anak daripada Adam dan Hawa. Mereka besar bersama-sama, tumbuh bersama, dan dalam keluarga yang sama. Alkitab memberikan penjelasan yang sangat jelas
bahwa Kain adalah seorang petani, sedangkan seorang Habel sebagai gembala kambing domba. Pada waktu itu mereka dua bersama-sama memberikan persembahan mereka kepada Tuhan yang pertama. Kain memberikan persembahan daripada hasil pertaniannya, sedangkan Habel membawa hasil kambing dombanya yang sulung kepada Tuhan. Tetapi keduanya persembahan tersebut mendapat respon yang berbeda daripada Tuhan. Persembahan Habel lebih diterima daripada Tuhan, dan sedangkan persembahan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan. Dan akibatnya timbul sebuah pembunuhan yang terjadi pertama sejak manusia itu diciptakan. Kain yang merasa persembahan yang tidak diindahkan oleh Tuhan, timbul api cemburu yang membakar hatinya, sehingga dia melakukan tindakan yang keji dengan membunuh seorang adiknya bernama Habel. Dan pada saat itu mengapa Allah tidak mengindahkan persembahan kepunyaan seorang Kain? Karena Kain tidak memiliki hati yang untuk sungguh-sungguh memberikan persembahan sulungnya dari hasil pertaniannya kepada Tuhan. Sedangkan Habel memberikan hasil kambing dombanya yang sulung kepada Tuhan dengan ketulusan hati. Habel memberikan persembahan itu dengan ketulusan, dengan keyakinan, dengan kepercayaan, dengan kasihnya, dengan imannya kepada Tuhan. Disitulah Allah melihat bahwa yang layak untuk diterima adalah persembahan dari seorang bernama Habel. Mengapa hal ini terjadi, jemaat diberkati Tuhan? Di sini memberikan pandangan kepada kita tentang kedua saudara yang sama-sama memberikan persembahan. Yang satu memberikan persembahan yang tidak sungguh-sungguh, dan yang satu memberikan persembahan secara sungguh-sungguh berdasarkan ketulusan yang ada di dalam hatinya. Mengapa Habel memberikan persembahan itu dengan imannya? Karena itu ia tahu bahwa Allah adalah layak untuk menerima itu semua. Karena Allah adalah sumber berkat bagi kehidupan orang percaya. Pada saat ini juga jemaat yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ini ingin mendasarkan kepada kita yang hidup pada masa kini supaya kita boleh memberikan sesuatu. Bukan apa yang kita miliki, tapi tentang apa yang harus kita berikan kepada Tuhan itu dengan hati yang sungguh-sungguh. Memberi kepada Tuhan bukan berdasarkan nilai yang besar kepada Tuhan, tapi kita memberikan nilai itu dengan ketulusan hati kita yang paling dalam kepada Tuhan. Disitulah Tuhan melihat bahwa apa yang kita berikan itu dengan kedalaman hati kita di dalam Tuhan. Pemahaman tentang persembahan ini ingin memberikan kepada kita supaya lebih hidup bersyukur lagi di dalam hati kita yang penuh dengan iman, tanpa kita memperhitungkan apa yang telah kita terima, tapi perhitungkan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita di dalam hidup ini hari lepas hari. Melalui firman Tuhan ini, biarlah mengajarkan kepada kita supaya kita boleh memberikan persembahan berdasarkan iman kita, berdasarkan keyakinan kita, berdasarkan kepercayaan kita, dan berdasarkan apa yang kita terima daripada Tuhan, dan Tuhan layak menerima itu semua dengan ketulusan hati kita di dalam Dia. Tuhan memberkati kita dalam setiap firman-Nya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersatu hati dalam doa. Kita menaikkan doa syafaat, kita berdoa. Maha besar Allah dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur dan bangga memiliki Allah yang begitu luar biasa, boleh memberkati akan setiap langkah dan kehidupan kami hari lepas hari. Pada hari ini kami bersama-sama Tuhan menaikkan doa dan permohonan kami, melipatkan tangan kami, memejamkan mata kami, dan menundukkan kepala kami menghadap tahta kemuliaan Allah dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada hari ini kami boleh bersuka cita ya Tuhan, boleh datang kepadamu dengan mengapai segala doa dan permohonan kami, terlebih-lebih ungkapan syukur kami yang boleh Tuhan memperkenankan kami
untuk bersama-sama untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu pada hari ini. Biarlah melalui kuasa dan firman-Mu Tuhan, kami hidup hormat, tunduk, dan setia akan perintah-perintah dan ketetapan Allah, terlebih janji-janji Allah dalam setiap hidup dan kehidupan kami. Kami tahu biarlah apapun yang Engkau rancangkan dalam hidup kami Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, kami tetap percaya bahwa Allah berperkara dalam setiap kehidupan kami, melewati kuasa dan firman-Mu. Engkau boleh mematraikan firman-Mu ya Tuhan, dalam setiap hati, jiwa, roh dan sanubari kami. Pun kami berdoa Tuhan Yesus Kristus, buat seluruh umat dan jemaat-Mu yang boleh mendengarkan firman-Mu pada hari ini, Engkau boleh mematraikan itu, baik dalam pikiran, terlebih-lebih dalam hati kami, masing-masing yang boleh mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa Tuhan, terkhusus buat jemaat GKE Pandohop Iman Tahujan Ontu. Engkau boleh memberkati menyertai mereka dalam setiap kehidupan mereka, dalam keseharian mereka, dalam tugas tanggung jawab mereka. Tuhan boleh memberkati apapun yang mereka lakukan dan kerjakan, semua boleh mendatangkan berkat dan sukacita dan damai sejahtera dalam setiap kehidupan mereka. Baik jemaat-Mu yang mengalami masalah, pergumulan, beban berat, ekonomi keluarga, Engkau boleh memberkati. Engkau limpahkan berkat demi berkat Tuhan, sehingga jemaat Pandohon Iman Tahujan Ontu tidak mengalami kekurangan sedikit apapun, melainkan sukacita dan damai sejahtera yang Engkau limpahkan dalam setiap hidup dan kehidupan mereka. Hamba-Mu di sana yang boleh Tuhan percayakan untuk melayani jemaat-Mu di sana, baik pendeta, bikaris, penginjil, panatua dan diakon, guru agama, guru sekolah minggu, bahkan orang-orang yang terpanggil rindu untuk melayani Tuhan, Engkau boleh memberkati mereka melewati tugas, tanggung jawab dan pelayanan mereka. Jemaat-Mu boleh percaya, boleh bertumbuh, boleh beriman, dan hidup seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan di sana. Talenta, karunia, hikmat, kebijaksanaan, akal budi dan pengetahuan, biarlah di situ semua melewati hamba-hamba-Mu. Jemaat-Mu boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pun kami berdoa Tuhan untuk seluruh warga jemaat sekawasan Resort Puruk Cahu. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau boleh memberkati jemaat-Mu Tuhan, agar jemaat-Mu boleh hidup berkenan dan beriman dan percaya dan teguh di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk pemimpin kami juga, tingkat pusat sampai ke pelosok tanah air, terlebih pemimpin Kabupaten Murung Raya. Tuhan boleh memberkati agar mereka menjadi pemimpin yang selalu mengandalkan Tuhan, berpengharapan, berhikmat dan bijaksana dalam mengatur kehidupan desa maupun kota dan Kabupaten Murung Raya untuk semakin maju dan sejahtera di dalam Tuhan. Kami pun berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh pendeta dan pikaris, penatua dan diakon di kawasan Resort Puruk Cahu. Engkau boleh memberkati kami dalam tugas tanggung jawab kami, agar kami boleh mengabdi dengan ketulusan, dengan keikhlasan dalam melayani Tuhan dan melayani umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.